Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali hadir bersama Bapak Ibu Saudara dalam Sapaan Iman di awal pekan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk hari ini akan bersama-sama kita refleksikan. Namun sebelumnya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala ungkapan syukur kami haturkan saat ini kepadamu. Kami mengucap syukur untuk 1 minggu yang sudah berlalu. Kami mengucap syukur Engkau senantiasa mendampingi kami. Engkau senantiasa menyertai kami, memberi hikmat kepada kami. Saat ini Tuhan, untuk mengawali pekan kami di minggu ini, kami akan mendasari langkah kami dengan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melangkahkan kaki di pekan ini, mari bersama-sama kita mendasari diri dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di pekan ini diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 29 sampai 30. Amsal 14 ayat 29 sampai 30. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya bacakan sekali lagi bagi kita sekalian, Amsal 14 ayat 29 sampai 30. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Emosi. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang kalau di rumah biasanya mengungkapkan atau meluapkan rasa emosinya terhadap suaminya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya, terhadap saudaranya? Ya, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar berbagai macam kekerasan di dalam rumah tangga. Bukan hanya menimpa antara suami dan istri, tetapi antara orang tua dan anak, atau di antara saudara. Kekerasan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga sering kali kita dengar, bahkan mungkin mohon maaf, kita juga mengalaminya. Emosi sering kali kita luapkan terhadap anak kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita. Emosi dari luar, dari pekerjaan, dari kantor yang tidak bisa tersampaikan, pada akhirnya anak-anak, istri dan suami maupun saudara atau orang tua menjadi sasaran atas kemarahan yang tidak bisa kita luapkan itu. Pada akhirnya piring terlempar, anak-anak dipukul, istri dianiaya, dan sebagainya. Dan tidak ada kedamaian di dalam keluarga semacam ini. Dan ini juga ternyata mempengaruhi pertumbuhan psikologis bagi anak-anak. Dan mempengaruhi cara mereka bersikap di luar sana. Sebegitu mengerikannya ketika kita tidak mampu mengendalikan rasa amarah kita. Ketika kita dengan begitu enaknya melampiaskan seluruh amarah kita terhadap anak-anak.
melampiaskan seluruh amarah kita terhadap pasangan kita, mengungkapkan seluruh emosi, meluapkannya dengan cara yang tidak baik di dalam keluarga kita. Ternyata efeknya sangat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Amsal saat ini mengingatkan kepada kita bahwa orang yang percaya seharusnya menjadi orang yang sabar. Sebab dengan kita mau bersabar, kita akan diberikan banyak pengertian oleh Tuhan. Sebaliknya, ketika kita cepat marah, maka yang muncul adalah kebodohan. Ketika kita tidak mampu mengelola emosi marah kita, yang muncul adalah hal-hal yang bodoh yang kita lakukan. Meluapkan emosi dengan tidak baik, menganiaya anggota keluarga, merupakan sikap dan tindakan yang bodoh. Sebab kita tidak mampu mengendalikan diri. Penulis kitab Amsal juga mengingatkan kepada kita untuk menjadikan diri terkhusus, mengelola hati kita agar terus memiliki hati yang tenang. Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita tenang, maka badan kita sehat, segar. Demikian juga yang ditulis oleh penulis kitab Amsal. Ketika kita mau menenangkan hati, maka tubuh kita akan disegarkan. Sebaliknya ketika kita iri hati dengan orang lain, maka itu akan membusukkan tulang. Apa artinya? Ketika kita iri hati dengan orang lain, maka hanya emosi yang keluar, hanya hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita kehilangan waktu untuk mengurusi orang lain, mengurusi hal-hal yang sebaiknya tidak perlu kita urusi. Kita justru membuat tubuh kita semakin lelah dengan pikiran-pikiran buruk kita terhadap orang lain. Iri hati merugikan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila saat ini baik saya maupun panjenengan masih terus belum mampu mengendalikan rasa amarah, belum mampu mengendalikan iri hati, maka saat ini, di pekan ini, marilah kita belajar bersama-sama untuk mengendalikan hati kita, menjadi lebih sabar dan menjadi lebih tenang. Supaya apa? Supaya kita disegarkan oleh Tuhan dengan pengertian dan hikmat dari Tuhan. Dan nantinya dengan hati yang sabar dan tenang, kita bisa menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati langkah kita untuk mengelola diri supaya menjadi lebih tenang dan supaya menjadi lebih sabar. Tuhan Yesus memberkati langkah kita di pekan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, agar langkah kita di pekan ini menjadi semakin lebih baik dan menumbuhkan pribadi yang semakin hebat, mari kita lakukan satu langkah lebih dulu, yakni berdoa. Kita memohon kepada Tuhan supaya boleh Tuhan menyertai langkah kita di pekan ini untuk bisa mengelola hati menjadi lebih sabar dan lebih tenang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami mengucap syukur untuk berkat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan. Mohon ampun Tuhan bila selama ini di dalam kehidupan kami masih belum mampu mengelola emosi amarah kami. Kami belum mampu mengelola hati kami supaya lebih tenang lagi. Mohon ampun Tuhan ketika selama ini kami meluapkan emosi amarah kami dengan tidak baik, terkhusus di dalam kehidupan berkeluarga. Seringkali kami masih melakukan kekerasan-kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal. Mohon ampun Tuhan ketika ucapan kami selama ini menyakitkan anggota keluarga kami. Ketika tindakan kami membuat mereka menjadi sakit. Kami mohon ampun Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami menyerahkan hidup kami untuk Engkau bentuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih tenang. Kami mau Engkau perbarui menjadi anak-anak-Mu yang lebih hebat lagi Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan langkah kami dalam memperbarui diri ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan menuntun kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami siap melangkahkan kaki kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian sapaan iman di awal pekan. Kiranya firman Tuhan di pekan ini bisa menjadi dasar bagi kita melangkah, supaya firman Tuhan juga bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Maka jangan lupa untuk menyebarkan, membagikan renungan kita pada pekan ini kepada lebih banyak saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.